antar bapak. Ya, itu kan misalkan wisdom Jawa itu. Wisdom Jawa, bayangin aja menang tanpa ngasorake. Kapan menangnya kamu perang kalau tanpa mengalahkan itu ya? Ngeluruk tanpa bolo dewean, lo yo dikerangkeng kon. Bayangin aja kamu sendirian ngeluruk yang namanya kekerajaan, raja, lo langsung ditangkap kamu itu. Jadi bagaimana spiritualisme wisdom itu membuat rakyat itu lemah menghadapi kekuasaan itu. Ya sugih tanpa bondo, merasa kaya tapi nggak punya apa-apa. Loh, kamu kan diajari berhalusinasi gitu. Ya itu. Yang disampaikan Dr. Rio Hasan tadi itu merupakan kutipan dari perkataan Raden Mas Panji Sosrokartono yang merupakan kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah seorang wartawan dan mungkin poliglot pertama di Indonesia yang menguasai banyak sekali bahasa asing sebelum Soekarno. Beliau sebagai wartawan dan pulang lagi ke Indonesia untuk mengajarkan ilmu kebatinan dan pengobatan. Dan Raden Mas Panji Sosrokartono memotret dengan jelas kondisi sosial masyarakat di saat itu. Masyarakat yang kalah bukan hanya karena terhimpit dan tekanan oleh VOC, tetapi juga kalah karena penguasa-penguasa kecil yang bekerja sama dengan VOC turut menindas rakyat juga. Tapi saya mencurigai bahwa kata-kata dari Raden Mas Panji Sosrokartono ini ada yang menambahi atau menyisipkan kalimat-kalimat tertentu sehingga kesan mistisnya itu semakin kuat. Sepanjang pengetahuan saya, kata-kata beliau hanyalah sugih tanpa bondo, digdoyo tanpa aji, terima mawi pasrah, tepi pamrih sepi ajri, langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugih jeneng. Tidak pernah ditemukan bukti tertulis bahwa Raden Mas Panji Sosrokartono sendiri yang menulis itu, tetapi buku tentang beliau itu ditulis oleh orang lain. Jadi seperti frasa ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sepertinya tidak berrima gitu, tidak memiliki rima. Makanya saya agak curiga bahwa itu adalah perkataan dari Raden Mas Panji Sosrokartono itu sendiri. Namun apa yang dibahas oleh Dr. Rio Hasan itu juga merupakan kegelisahan saya secara pribadi ya. Bahwa orang-orang Jawa yang dikondisikan seperti itu memang dibuat kalah oleh penguasa-penguasa kecil yang bekerja sama dengan VOC. Kalimat-kalimat penghiburan untuk orang kalah. Orang-orang Jawa yang kita kenal seperti sekarang yang memiliki tutur kata yang lembut, sopan santun, etika dijaga, menghormati orang lain, menghargai pendapat orang lain, tidak kasar, tidak sembrono, itu bukanlah merepresentasikan orang-orang Jawa di masa yang lampau. Saya pernah membaca buku Suma Oriental yang ditulis oleh Tommy Piris, dan saya sempat tidak sependapat dengan tulisan tersebut yang mengatakan bahwa orang Jawa di masa lalu itu orangnya sombong, angkuh, dan keras kepala, terus kasar, dan mereka tidak jarang berani berkelahi hanya perkara masalah yang sepele. Pun dengan punggawa-punggawa istana, punggawa-punggawa kerajaan atau orang-orang yang memiliki derajat tinggi itu suka pamer. Perhiasan yang mereka pakai itu sangat wow, zaman sekarang mungkin flexing ya, bukan hanya orangnya doang, tetapi tunggangan kudanya pun dikasih perhiasan yang sama mewahnya dengan penunggangnya. Saya sempat tidak bisa menerima tulisan dari Tommy Piris itu karena tidak relevan dengan kondisi masyarakat Jawa era sekarang. Tetapi apa yang disampaikan Tommy Piris itu sepertinya masuk akal gitu. Kalau kita melihat cerita tentang Kartanegara,
kerajaan Tumapel, Singasari. Ketika Mongol datang ke Tumapel dan mengirim utusan bernama Menghi agar Raja Kartanegara mau rela bersedia tunduk di bawah kerajaan Mongol, yang terjadi kemudian adalah Kartanegara mengiris telinga dari Menghi. Raja Kartanegara saat itu banyak sekali memiliki opsi untuk membalas penghinaan dari Kublai Khan, Raja Mongol, misal dengan mengusir Menghi atau menampar bahkan meludahi Menghi. Itu pun sudah cukup sebagai bentuk penghinaan. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Kartanegara itu benar-benar di luar nalar ya. Dia langsung memotong telinga dari Menghi. Bahwa kerajaan Tumapel, Singasari itu tidak pernah takut dan tunduk terhadap siapapun. Kublai Khan sekalipun kita nggak akan pernah tunduk. Kenapa? Ya karena kita percaya diri sebagai bangsa. Kita juga sama besarnya dengan bangsa-bangsa lain. Kita mampu menghadapi mereka. Kita negara yang kaya gemaripah lojinawi. Lalu kita menengok lagi tentang Dyah Wijaya. Ketika Raja Kartanegara kalah karena pemberontakan Jayakatwang dan memindahkan kerajaan dari Tumapel ke Kediri, Mongol datang lagi tuh. Dan Dyah Wijaya kemudian yang memberitahu pasukan Mongol bahwa Raja Kartanegara pindah, bukan lagi di Tumapel tapi di kerajaan Kediri. Sehingga bersama-sama Dyah Wijaya sebagai penunjuk jalan dan pasukan Dyah Wijaya juga bersama pasukan Mongol mendatangi Kediri. Dan kerajaan Kediri berhasil ditaklukkan oleh pasukan Mongol bersama pasukan dari Dyah Wijaya. Namun apa yang terjadi kemudian? Raja Mongol Kublai Khan meminta istri dari Dyah Wijaya sebagai pertanda bahwa kerajaan Mongol berhasil menaklukkan Tumapel. Jelas itu merupakan sebuah penghinaan karena istri dari Dyah Wijaya adalah anak dari Kartanegara. Yang terjadi kemudian kita sama-sama tahu bahwa pasukan Mongol pun dihabisin oleh pasukan Dyah Wijaya. Ya ada takut-takutnya kita dengan bangsa-bangsa lain. Nah kemudian di era Tommy Piris pun kita masih tetap sama, meskipun Majapahit telah runtuh saat itu. Nah di era-era Raden Mas Panji Sosrokartono, era-era VOC, kita itu semakin melemah sebagai bangsa. Maka kemudian timbullah kalimat-kalimat filsafat, kalimat filosofi dari Raden Mas Panji Sosrokartono, bahwa untuk menjadi kaya itu tidak harus memiliki banyak harta, bahwa untuk menjadi hebat itu tidak perlu menguasai banyak ilmu. Itu adalah merupakan kata-kata penghiburan buat orang-orang yang kalah. Sikap perilaku sosial dan budaya masyarakat Jawa sekarang ini merupakan hasil evolusi dari yang sebelumnya masyarakat Jawa itu penuh percaya diri, berani menghadapi siapapun. Di saat sekarang ini kita justru menunduk. Kita merasa inferior, menganggap bahwa sesuatu yang dari luar itu lebih baik dari kita. Kita itu bangsa-bangsa yang kalah saat ini. Makanya kita mudah sekali dijajah, baik ekonomi, kepercayaan, kebudayaan, dan semuanya kita itu dijajah. Kita masih belum merdeka. Kita masih belum kembali ke era-era jaya di mana kita mampu menghadapi bangsa-bangsa lain, mampu berdiri sama tegak. Lantas di masa sekarang ini yang katanya kita mendapat bonus demografi ya, yang otomatis semakin memperkecil peluang untuk bekerja, masihkah kita itu menganggap bahwa kaya itu tidak butuh modal? Kaya itu tidak harus memiliki banyak harta, yang benar saja. Kebangkitan-kebangkitan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Apalagi nanti negara mau kembali menggali akar budaya kita yang sesungguhnya, bahwa kita itu bangsa yang besar, kaya raya, dan tidak mau didikte oleh bangsa manapun. Tapi alih-alih daripada kita mengandalkan apa yang dilakukan pemerintah kepada rakyatnya, mending dari kita sendiri yang bangkit bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai di negara ini itu sudah cukup kok untuk membuat kita berdaya. Jadi jangan mau diomongin bahwa untuk kaya itu tidak harus punya harta. Enggak, kita itu harus kaya supaya kita berdaya.
jangan sok-sok ngomong melakukan perbuatan baik, membangun sekolahan untuk siswa-siswa yang kurang mampu, memberikan bantuan dan sebagainya. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan jika kita sendiri tidak berdaya? Jika kita sendiri masih membutuhkan bantuan, lantas kita ngomong kayak gitu, itu kan omong kosong. Dan apa yang disampaikan oleh Dr. Rio Hasan itu seharusnya menjadikan cambuk untuk menyadarkan kita bahwa kita itu sebenarnya adalah bangsa yang besar. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa kaya. Jangan lagi digadaikan, jangan asal percaya dengan apa yang dikatakan oleh bangsa-bangsa lain. Jangan lantas kita menjadi bangsa bebek yang hanya bisa membebek. Lantas dengan bonus demografi yang kemudian imbasnya adalah semakin sempitnya lapangan pekerjaan, apakah kita masih memegang bahwa untuk kaya itu tidak harus memiliki harta? Untuk pintar, apakah tidak harus memiliki ilmu? Zaman sekarang adalah kita semestinya bangkit. Nggak usah meminta pemerintah melakukan apa untuk kita, tetapi dari kita sendiri sebagai rakyat harusnya kita sadar bahwa apa yang diwariskan oleh leluhur itu sebenarnya sudah sangat cukup. Jangan ada lagi raja-raja kecil yang bekerja sama dengan asing untuk memperkaya diri mereka sendiri, kemudian menyelipkan kata-kata bijak, kata-kata filosofi yang justru itu membunuh mental, budaya, sosial, kultur yang diwariskan oleh para leluhur kita yang sangat berani. Kita pernah sehebat itu loh. Jangan lagi menjadi inferior dan menunduk di bawah perkataan orang asing. Kita sekarang bukan lagi dijajah secara ekonomi saja, tetapi secara teknologi, secara ilmu pengetahuan, secara kebudayaan, secara kepercayaan pun kita itu dijajah. Kita kehilangan identitas bahwa kita adalah bangsa yang besar. Terlalu banyak kata-kata filosofi yang membuat kita terlena dan tertidur, sehingga para garung-garung dari asing itu bisa mencuri di saat kita lengah dan tertidur. Kita sengaja ditidurkan terus-menerus agar bangsa asing itu bisa merampok apa yang kita miliki. Sampai kapan kita menjadi bangsa yang seperti ini? Jawa Barat sudah mulai kelihatan kebangkitannya. Saya tunggu Jawa Timur, dimulai dari Tumapel, Singasari. Rahayu.